Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Farah, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Hari ini kembali lagi nih bersama saya Yuriska Aditya di cerita Sahabat Farah. Hari ini senang banget saya kedatangan tamu. Kita akan bahas mengenai kecantikan dan arti cantik. Mungkin perempuan-perempuan di sana atau sahabat-sahabat Farah di sana mungkin penasaran ya arti cantik itu apa. Dan juga jangan lupa nih buat sahabat Farah semua tetap pantengin video ini. Jangan lupa juga share, komen, dan subscribe video ini. Karena apa? Karena nanti akan ada giveaway yang akan diberikan kepada sahabat Farah semua. Giveaway-nya tentunya tentang kecantikan ya. Jadi pantengin terus ya. Oke, hari ini saya senang banget ketemu sama Dr. Vika Putri Estetika selaku dokter kecantikan dari Skinmed Klinik Estetik. Nah, berikut ini dia dokternya. Betul. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita senang banget, kita akan bahas mengenai kecantikan. Karena mungkin sahabat Farah semua pada menggebu-gebu nih. Karena ibu-ibu apalagi perempuan seluruh Indonesia pasti pengen yang namanya cantik. Nah, kalau dari dokter sendiri, arti cantik itu sebenarnya seperti apa sih dok? Oke, definisi cantik memiliki definisi yang berbagai macam dari sesuai dengan sumbernya mereka gitu. Menurut saya, definisi cantik adalah keadaan di mana seseorang bisa menerima kondisi yang mereka miliki, kondisi tubuhnya, kondisi wajahnya gitu kan. Dan juga memiliki komitmen untuk terus menjaganya dengan baik. Oke, berarti intinya adalah menerima dirinya masing-masing ya. Ya, poin cantik itu. Ya, tentunya mereka juga bisa percaya diri gitu dengan apa yang mereka miliki dan juga berkomitmen untuk menjaga dan merawatnya tentu. Nah, tuh. Jadi buat sahabat Farah semua, kunci cantik itu adalah percaya diri dan juga perawatan ya intinya ya dok ya. Iya, betul. Jadi kalau sahabat Farah semua nggak percaya diri dan juga nggak perawatan, ya gimana mau cantik, betul nggak dok? Betul. Nah, mungkin juga sahabat Farah di sini pada penasaran juga sebenarnya backgroundnya dokter Vika sendiri itu apa sih? Oke, kita akan tanya. Kenapa nih dokter menjadi dokter kecantikan gitu ya? Kenapa fokus atau memutuskan untuk menjadi dokter kulit? Oke, saya tuh pada dasarnya emang seneng berbuat baik dan senang membantu orang gitu. Jadi dan dulu juga waktu lulus SMA orang tua support untuk menjadi seorang dokter. Seiring dengan berjalannya waktu, saya kan cabang ilmu kedokteran tuh banyak sekali ya. Salah satunya ilmu kedokteran kulit dan ada kecantikan di dalamnya gitu. Jadi saya senang aja gitu melihat seseorang memiliki kulit wajah yang sehat, yang mereka tadinya punya masalah jadi lebih bersih, kulitnya berjerawat-jerawatnya hilang, terus ada flek-flek yang membaik, itu kayak work satisfaction-nya dapat banget gitu. Jadi oleh karena saya memutuskan untuk dokter umum yang berkecimpung atau memiliki keahlian di dunia kecantikan. Oke, tentunya jadi dokter juga pasti ada suka dukanya ya dok ya. Nah kalau dari dokter Vika sendiri apa sih dok? Mungkin boleh sharing nih ke sahabat Farah semua suka dan dukanya menjadi dokter kecantikan. Oke. Kalau boleh saya share awalnya dukanya dulu adalah sekarang kan klinik kecantikan tuh menjamur ya, banyak banget gitu kan. Jadi emang persaingan apalagi di Jakarta persaingan ketat, di setiap belokan jalan tuh mulai gampang ditemukan klinik kecantikan. Cuma kalau kita lihat dari positifnya, artinya tuh dokter-dokter sekarang ini artinya udah mulai sadar dan mungkin berniat baik untuk masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia bisa mendapatkan wadah atau tempat mereka mencari informasi atau mendapatkan perawatan buat diri mereka dari orang-orang yang kompeten gitu. Jadi kan sekarang e-commerce juga kan banyak banget ya sekarang dan skincare, obat-obatan bisa mereka ambil sendiri, bisa mereka pakai sendiri gitu kan. Sedangkan itu ada zat-zat tertentu jika digunakan dalam jangka panjang juga merugikan gitu kan. Jadi emang sebaiknya perawatan-perawatan kecantikan itu di bawah pengawasan dokter sih gitu. Oke, tadi dukanya ya. Itu dukanya dan ada sedikit sukanya. Oke, sukanya apa tuh dok? Sukanya itu sesimpel ketika saya ketemu pasien atau pelanggan gitu ya, datang di kedatangan pertama, mereka cerita masalahnya apa, mereka cerita skin goals-nya apa, maunya seperti apa gitu kan. Kemudian datang di kedatangan kedua itu emang proses perbaikan kulitnya tuh sudah terjadi gitu. Karena apa? Karena mereka ngikutin terapinya, mau melakukan treatmentnya, terus komitmen buat kan di rumah kita nggak awasin ya Mbak. Jadi kita setiap malam memang dipakai obatnya, setiap pagi emang sunscreen-nya dipakai, obatnya dipakai 2-3 kali sehari. Pas ketemu di dalam berikutnya tuh udah improve gitu. Jadi ya sukanya tuh suka banget kayak
sebagai seorang dokter merasa berhasil dan cukup bahagia sih dengan progres dari pasien tersebut. Wah. Dan yang untung juga pasiennya gitu kan, Iya, karena mereka akan menggunakan kulit mereka seumur hidupnya. betul. Tapi kalau untuk tips sehat nih, kulit sehat, karena kan kebanyakan ya perempuan-perempuan mengisyaratkan lah kalau cantik itu adalah putih, benar nggak sih dok? Iya, Kebanyakan ya. Tapi kalau dari sebenarnya nih, sesungguhnya cantik itu atau sehat itu sebenarnya harus gimana sih dok? Kulitnya putih kah atau apa gitu? Oke, kita bicara well skin aja ya. Oke. Jadi well skin itu emang warna kulitnya rata, terus tekstur kulitnya juga baik, kemudian terhidrasi dengan baik gitu. Jadi tidak terlihat kering karena kekurangan cairan atau mungkin kekurangan pelembab gitu kan. Jadi emang tipsnya untuk mendapatkan kulit sehat adalah menggunakan basic skincare ya. Paling mudah sebenarnya penggunaan sabun 2 kali sehari. Bisa dipakai ketika sambil mandi gitu kan, atau mungkin dilanjutkan dengan penggunaan pelembab sesudah penggunaan sabun, dan juga sunscreen ketika beraktivitas yang diulang sampai 3 atau 4 jam sekali. Untuk kamu yang udah nonton tips cantikan dari saya, silahkan subscribe dan nonton terus Farah Magazine YouTube-nya, karena bakal ada voucher potongan harga treatment di Skin Meds Klinik Estetika. Oke, jadi itu berarti ini ya, basic skincare-nya harus seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, dokter sendiri kan punya klinik namanya Skin Meds Klinik Estetik ya. Iya. Kalau boleh tahu itu di daerah mana sih dok? Mungkin sahabat para semua di sini penasaran nih, pengen datang ke kliniknya dokter Tika. Oke, klinik saya di Skin Meds Klinik Estetika di Jalan Raya Gading Indah, Blok A8 nomor 8 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gitu. Itu saya mendesain klinik ini untuk keluarga Indonesia umumnya, dan khususnya pada perempuan lah yang datang ya. Jadi di Skin Meds itu kita ngedesain mereka yang datang ke situ nggak perlu insecure buat datang ke sana gitu. Maksudnya mereka bisa datang ke klinik saya dengan percaya diri gitu, dengan seperti kita datang ke rumah sahabat, tanpa dihakimi, tanpa dijudging, just be yourself, datang ceritakan pada kami, kita akan support itu sebaik mungkin dan sebisa mungkin gitu, selama untuk mencapai skin goals mereka, mendapatkan well skin. Oke, nah dok, tadi kan dokter juga cerita ya kalau banyak banget nih menjamur ya klinik-klinik kecantikan di Indonesia khususnya, apalagi di Jakarta ya banyak banget dok. Nah, bedanya atau keunggulannya Skin Meds Klinik Estetikanya dokter Tika tuh apa sih dok? Oke. Keunggulannya adalah yang tadi saya sudah sebutkan, datanglah ke Skin Meds seperti datang kalian ke rumah sahabat. Bukan sahabat yang toksik, bukan sahabat yang mengkhianati, cuma sahabat yang setia gitu, langgeng. Mudah-mudahan bisa sama-sama untuk mencapai goal kulit sehat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di Skin Meds kita punya service atau pelayanan yang we're not talking about only the glowing skin, tapi kita berbicara tentang ya pasti outcome-nya glowing skin lah. Itu yang pasti di semua klinik kecantikan sesudah treatment tuh kulitnya pasti ada perubahan warnanya, terus glowing, nggak kusam gitu kan. Cuma kita punya perawatan yang didesain bisa untuk merelaksasi, merefreshing, bahkan merecharge. Jadi ketika teman-teman datang nih ke Skin Meds, coba minta waktunya 60-90 menit gitu kan. Coba ditaruh dulu handphonenya, jauhkan dari bingar-bingar keduniaan gitu. Jadi benar-benar murni relaksasi buat istirahat di sana sambil kita kasih treatment gitu kan. Jadi buat biasanya nih orang-orang yang habis dari klinik langsung pulang tuh enak tuh, muka udah bersih, di rumah udah makin ngantuk, tinggal istirahat aja di rumah gitu kan. Karena dalam 60-90 menit itu pasti ada sesi tidur sampai ngorok biasanya. Nah terus kalau untuk yang di tengah-tengah pekerjaan, mereka bisa tuh datang terus tengah-tengah pekerjaan treatment dulu, nanti kan relaxing, refresh, dan recharge. Jadi setelah mereka selesai ya mereka bisa aktivitas lagi, produktivitas meningkat karena bisa istirahat. Gitu sih yang membedakan Skin Meds dari klinik kecantikan lainnya. Wow, jadi sahabat para semua udah tahu ya keunggulan dari Skin Meds Klinik Estetikanya dokter Tika. Nah dok, ini kan banyak banget nih perempuan-perempuan yang pakai skincare nih, cuma nggak paham skincare tuh sebenarnya apa-apa aja sih tahapannya. Dan kalau dari dokter sendiri ada nggak sih tips-tips memakai skincare yang memang wajib dipakai dok? Oke, kalau dari saya sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu kalau skincare itu bukan sesuatu produk yang menyebabkan ketergantungan gitu. Jadi sama seperti kita menggunakan shampoo buat rambut, pasta gigi buat mulut, dan juga sabun buat membersihkan diri kita gitu. Jadi emang sebaiknya bisa dikomitmenkan untuk digunakan dan dipakai gitu kan. Nah berdasarkan American Dermatology itu bahwa skincare yang sebenarnya
paling mudah itu adalah skincare yang basic skincare, cukup 3. Jadi pembersih atau cleanser, terus moisturizer atau pelembab, dan sunscreen atau tabir surya. Jadi kalau buat kalian yang emang awam banget nih soal skincare atau mau pakai yang mana dulu ya, konsultasi ke dokter mahal gitu misalnya, cukup cari skincare yang 3 itu tersebut, cleanser, moisturizer, sama sunscreen. Cuma ya itu komitmennya dibangun diri, jangan males gitu buat ngerjain penggunaan skincare-nya gitu, karena mau seberapapun, sebagus apapun skincare-nya, kalau nggak dipakai kan emang perubahan di kulitnya tidak akan terlihat ya Mbak ya. Betul. Gitu sih. Oke, jadi sahabat para semua tahu ya, pertama adalah skincare yang wajib adalah ini ya, Pembersih, cleanser, terus kedua moisturizer, yang ketiga adalah sunscreen. Ya, Oke, terakhir nih Dok, pesan untuk perempuan dalam memilih skincare dan juga klinik kecantikan. Tadi kan skincare juga banyak ya varian-variannya, dan juga klinik kecantikan juga mulai menjamur. Nah, kalau dari Dokter Vika sendiri, pesan untuk perempuan atau sahabat para semua dalam memilih skincare dan klinik kecantikan tuh sebenarnya seperti apa sih? Oke, kalau tips dari saya buat pilih klinik kecantikan yaitu cari yang kliniknya punya izin. Jadi kalau kliniknya punya izin tuh artinya pemerintah udah support atau meng-ACC atau meng-approve tentang semua servis-servis yang ada di udah dijamin aman gitu, servis-servis yang ada dalam kliniknya. Terus yang kedua, cari yang dokternya juga punya izin, dan peralatannya juga boleh dari manapun, cuma di-ACC oleh Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kan sekarang juga dibantu dengan review-review, kan sekarang juga udah banyak ya, jadi emang, dan yang pasti cari dokter yang klik sih, atau klinik kecantikan yang klik dengan yang kayaknya cocok nih, baik dari sisi budget, baik dari sisi pendekatan gitu pada teman-teman semua. Nah, kalau untuk dari skincare, tips dari saya adalah jangan start slow with the commitment. Jadi kan sekarang industri tuh banyak banget ya, macam-macam skincare ada. Yang selain tidak saya sebutkan tadi, itu ada serum, ada scrub, ada masker gitu kan. Nah itu kalau yang bingung atau mulai kayaknya saya nggak serajin itu deh Dok pakai skincare-nya gitu, nggak apa-apa, coba aja dengan 3 basic skincare dari facial wash, pelembab, sama sunscreen. Nah, yang pasti carilah skincare yang tidak membuat kulit wajahmu kemerahan, gatal, jerawatan, seperti tertarik dan merah-merah. Jangan menyebabkan iritasi ataupun timbul jerawat, karena ketika udah sampai menyebabkan iritasi atau timbul jerawat, memperbaikinya tuh akan lebih susah gitu. Dan yang pasti ramah di kantong ya. Betul. Gak perlu yang mahal-mahal, yang penting cocok untuk kulit wajah, dan yang paling penting lagi dipakai secara rutin. Oke, jadi harus rutin ya, karena kalau nggak rutin sama aja ya Dok ya. Harus rajin. Betul. Nah, mungkin sahabat para semua juga mau bertanya-tanya nih sama Dokter Vika. Kan tadi udah bahas nih mengenai skincare, udah bahas tentang klinik kecantikan. Cuma mungkin sahabat para semua agak penasaran ya, budget sebenarnya perawatan di kliniknya Dokter Vika tuh sebenarnya dari berapa sampai berapa sih? Boleh nggak di-spill Dok? Boleh di-spill, kita start from 499. 499, wow, termasuk worth it ya teman-teman semua. Untuk dilakukan sebulan sekali ya, dan buat yang aktivitasnya banyak, kita mulai masih di harga promo di 499 buat first time trial. Tuh, jadi buat sahabat para semua yang mau perawatan, mau cantik kayak Dokter Vika, bisa langsung datang ke kliniknya Dokter Vika di Jakarta Utara ya Dok ya. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wah, seru banget ya pembahasan kita sahabat Farah. Tadi kita udah bahas mengenai kecantikan dan juga arti cantik menurut Dokter Vika untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, buat sahabat Farah semua yang mau langsung datang ke kliniknya Dokter Vika, langsung datang aja ke Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, buat sahabat Farah semua, jangan lupa juga nih di like, di komen, dan juga di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-temannya semua, karena kita punya banyak pembahasan mengenai arti cantik bersama Dokter Vika hari ini. Terima kasih banyak, saya Yuriska Aditya dan juga saya Dokter Vika Putri Estetika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Farah.